Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan masuk ke materi pertemuan ke-6 di mata kuliah database spasial atau basis data spasial. Untuk materi pertemuan ke-6 di sini, saya akan membahas materi tentang dunia nyata dan sistem informasi geografis. Di materi sebelumnya sudah saya bahas tentang sistem informasi geografis, di mana sistem informasi geografis itu sendiri merupakan implementasi dari peta, baik itu peta topografi ataupun peta kontur. Berikutnya di materi sebelumnya pun sudah saya bahas tentang peta dan penggunaannya sebelum diimplementasikan, salah satunya di sistem informasi geografis. Berikutnya pasti ada manfaat yang dirasakan dengan adanya sistem informasi geografis itu sendiri. Nah, selanjutnya di materi kemarin pun saya sudah bahas tentang ada beberapa komponen yang perlu disiapkan sebelum nanti mengimplementasikan sistem informasi geografis. Mulai dari contohnya perangkat kerasnya, selanjutnya ada perangkat lunaknya, berikutnya data yang harus disiapkan seperti apa, berikutnya manusianya, dan terakhir ada yang namanya metode yang nantinya akan digunakan. Oke, untuk materi pertemuan ke-6 ini kita fokus ke dunia nyata sehingga nanti dunia nyata yang dirasakan oleh semua orang nanti bisa diimplementasikan ke dalam sistem informasi geografis. Oke, dunia nyata dan sistem informasi geografis kalau dilihat memang merupakan hal yang berbeda sih sebenarnya. Baik itu dunia nyatanya yang memang sudah dirasakan oleh semua orang dan sistem informasi geografis yang mungkin hanya dirasakan oleh segelintir orang atau beberapa orang saja yang nantinya akan mengimplementasikan sistem informasi geografis itu sendiri. Dunia nyata tentunya bisa dirasakan dan dialami oleh setiap orang. Karena kan pada prinsipnya manusia atau kita itu hidup di dunia nyata pada prinsipnya. Contoh yang kita lihat bentuk dari pohon itu seperti apa, bentuk dari bangunan itu seperti apa, bentuk dari jalan itu seperti apa, bentuk dari gunung itu seperti apa, selanjutnya bentuk dari laut atau bentuk dari sungai dan yang lain-lainnya itu sudah bisa dilihat dengan kepala mata kita sendiri. Oke, sementara sistem informasi geografis perlu dibayangkan dan dilihat di atas kertas. Selanjutnya kita implementasikan ke layar monitor oleh sebagian orang. Untuk merelasikan dan memahami keduanya diperlukan analogi tentunya, pendekatan dan pemodelan supaya nanti sesuai dengan yang ada di dunia nyata itu sendiri nanti. Bahkan perlu yang namanya contohnya pra-workshop, contohnya workshop pra-sistem informasi geografis sebagai contohnya pengenalan bagi pihak yang tidak akrab dengan konsep dan sajian peta. Apalagi dengan pengguna yang memang kurang familiar dengan sajian ataupun konsep yang ada di peta itu sendiri, perlu yang namanya pengenalan awal sebelum nanti diimplementasikan, sebelum mengimplementasikan sistem informasi geografis. Oke, pada prinsipnya dunia nyata, sistem informasi geografis menyajikan persepsi dunia nyata yang disederhanakan. Pada prinsipnya seperti itu. Kalau berbicara tentang sistem informasi geografis, pada prinsipnya dia menyajikan persepsi atau pandangan atau pendapat persepsi dari dunia nyata yang nantinya akan disederhanakan dalam bentuk yang memang nanti sudah disepakati. Contoh kalau nanti jalan raya contohnya nanti disepakati diimplementasikan dengan apa, contohnya di sistem informasi geografis. Contoh diimplementasikan dengan garis, contohnya warna hitam contohnya, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya kalau untuk mengimplementasikan contohnya seperti sungai, nanti diimplementasikan dengan garis yang warnanya garis yang agak lebar, contohnya yang warnanya contohnya biru dan seterusnya. Oke, untuk menghasilkan persepsi butuh proses yang jarang bersifat langsung dan mudah dipahami. Kenapa? Karena realitas bersifat tidak teratur biasanya, kompleks dan mengalami perubahan yang tidak mudah diprediksi. Pada prinsipnya dunia nyata yang kita lihat
biasanya akan muncul yang namanya pergeseran. Muncul yang namanya pergeseran. Sekarang contohnya, anggaplah contohnya jalan Yosudarso contohnya, atau contohnya Jalan Menteng contohnya. Jalan Menteng bisa dilewati, Jalan Menteng Raya bisa dilewati oleh kendaraan dengan menggunakan 2 lajur contohnya. Lajur A dan lajur B. Dan bisa contohnya putar balik, atau bisa kiri dan bisa kanan contohnya. Dalam artian bisa lurus, selanjutnya nanti bisa lurus, selanjutnya nanti yang satunya lagi nanti bisa bergerak contohnya bergerak berbanding terbalik dengan jalan yang sebelah kanannya. Dalam artian kalaupun kita mau putar balik pun bisa, contohnya seperti itu. Cuman di beberapa waktu kemudian bisa jadi ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau yang dilakukan oleh Pemprov contohnya, bahwa jalan tersebut nanti akan dijadikan 1 jalur contohnya, bukan 2 jalur. Ini pun yang perlu dirubah lagi nanti kalau berbicara tentang dunia nyata. Kompleks dan mengalami perubahan yang tidak mudah diprediksi. Ini salah satunya. Persepsi dunia nyata nanti tergantung dari pengamat. Jadi kalau berbicara tentang dunia nyata sebenarnya tergantung dari yang si pengamat itu sendiri atau surveyornya nanti. Contoh, surveyor memandang jalan sebagai 2 garis sejajar yang disurvei contohnya. Oke, selanjutnya pekerja jalan raya menganggap sebagai permukaan aspal yang dipertebal. Ini persepsi ya, persepsi baik itu dari surveyor atau contohnya dari pekerja, atau contohnya sopir menganggap sebagai jalur. Kalau ngomongin tentang jalan contohnya. Padahal ini kan baru satu objek yang kita bicarakan. Surveyor memandang jalan sebagai 2 garis sejajar. Kalau memang jalannya contohnya ada 2 jalur contohnya. Selanjutnya pekerja jalan raya menganggap sebagai permukaan aspal yang nantinya dipertebal. Sedangkan sopir menganggap sebagai jalur. Ini kalau berbicara tentang persepsi yang ada di dunia nyata. Dunia nyata dideskripsikan sebagai model yang membatasi prosedur yang diperlukan untuk menerjemahkan pengamatan ke dalam data yang bisa dimengerti dalam sistem informasi geografis. Jadi kalau berbicara tentang dunia nyata nanti akan dideskripsikan atau nanti akan dijabarkan sebagai model yang membatasi dari prosedur yang ada, selanjutnya nanti diterjemahkan ke dalam pengamatan ke dalam data yang nantinya akan dimengerti oleh sistem informasi geografis. Nanti akan ditampilkan dalam bentuk apa gitu. Proses-proses yang menginterpretasikan realita dengan model dunia nyata dan model data nanti disebut dengan pemodelan data. Jadi dalam sistem informasi geografis ada yang namanya pemodelan data yang perlu kita pahami. Oke, kompleksitas dunia nyata atau yang ada di sekitar kita, dunia yang kita lihat, bentuk rumah atau bentuk bangunan, bentuk jalan, bentuk tanah, selanjutnya bentuk tumbuhan itu seperti apa, merupakan segala sesuatu yang terdapat di alam. Dunia nyata memiliki kompleksitas baik dari ukurannya, jenis, dan waktu peristiwa. Jadi bisa jadi nanti ada muncul yang namanya perubahan yang ada di dunia nyata itu sendiri contohnya. Kompleksitas mengakibatkan sulitnya manusia menggambarkan dunia nyata itu sendiri pada prinsipnya. Makanya nanti untuk menggambarkan dunia nyata ada salah satu cara yang nantinya bisa kita gunakan biasanya supaya nanti sesuai dengan perubahannya yang lumayan banyak digunakan, salah satunya bisa menggunakan penginderaan jarak jauh salah satunya. Kayak contoh dunia nyata tumbuhan yang contohnya digambarkan seperti ini yang terlihat tampak oleh mata kita, atau contohnya dunia nyata tumbuhan yang ada contohnya yang lebih kompleks lagi, contohnya seperti yang ada di hutan atau contohnya seperti yang ada di pegunungan. Begitu pula ada yang namanya dunia nyata, kalau kita lihat dari dunia nyata bangunan, kalau dilihat dari sisi atas contohnya, kurang lebih seperti ini. Kalau nanti dilihat dari sisi yang lainnya pun mungkin ada sedikit perbedaan gitu. Bahkan kalau tambah ke atas lagi kan tambah kecil pada prinsipnya. Ini kalau berbicara tentang dunia nyata. Oke, tentang model dunia nyata, persepsi. Kalau berbicara tentang model dunia nyata, ini berbicara tentang persepsi, rancangan atau susunan model dunia nyata.
yang dikembangkan oleh perancang atau surveyor untuk menentukan data yang nantinya akan diperlukan. Jadi mulai dari persepsi, selanjutnya dirancang, selanjutnya disusun model tersebut. Persepsi ini juga mencakup pembawa informasi yang paling dasar, yaitu nanti kita implementasikan dalam bentuk namanya entitas. Oke, entitas merupakan sebuah objek yang dapat dibedakan dengan objek yang lainnya, beserta atribut-atributnya. Jadi kalau berbicara tentang entitas, ini merupakan objek sih sebenarnya, yang dapat dibedakan dengan objek yang lainnya, berdasarkan atribut-atribut yang dimiliki oleh si entitas itu sendiri. Entitas terdiri dari klasifikasi tipe, contohnya atribut dan relasi atau yang biasa disebut dengan relationship. Ini kalau nanti kita modelkan dalam bentuk model yang nantinya akan kita implementasikan dalam sistem informasi geografis. Oke, realitas dunia nyata contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Realitas fisiknya atau realitas dunia nyata yang tadinya tampak seperti realitas fisik, tampak bangunannya seperti apa, jalan raya itu seperti apa yang terlihat oleh mata atau indera dari manusia itu sendiri, bangunan tampaknya seperti apa dan yang lain-lainnya. Selanjutnya model dunia nyata ini kan nanti akan digambarkan dengan yang namanya entitas. Entitas di sini punya yang namanya tipe, selanjutnya ada atribut, ada yang namanya relasi. Baru selanjutnya kita nanti gambarkan dalam bentuk model data, di mana model data di sini kita gambarkan objeknya. Kita sebut objek di sini bisa nanti tipe, selanjutnya ada atribut, ada relasi, ada geometri, dan ada kualitas contohnya. Baru nanti kita implementasikan ke dalam basis data atau ke dalam database. Nah, selanjutnya yang nanti akan ditampilkan di reportnya adalah bisa simbol, atau contohnya garis, atau contohnya titik, atau teks, atau contohnya bentuk yang lainnya yang memang sudah bisa difahami atau yang sudah disepakati, terutama di sistem informasi tersebut, atau contohnya di sistem informasi geografis. Contoh untuk suatu daerah, contohnya nanti akan digambarkan dengan not atau lingkaran dan yang lain-lainnya. Atau contohnya gunung nanti akan digambarkan dengan segitiga contohnya dan yang lain-lainnya. Ini yang nantinya bisa digunakan. Gunung aktif contohnya digambarkan dengan segitiga merah, selanjutnya gunung tidak aktif contohnya digambarkan dengan segitiga hitam. Selanjutnya untuk untuk laut contohnya atau contohnya untuk danau nanti akan digambarkan dengan apa? Contohnya nanti digambarkan dengan poligon, contohnya dalam bentuk poligon yang berwarna, contohnya warnanya hijau ataupun yang lain-lainnya, warnanya biru ataupun yang lain-lainnya. Oke, untuk mentransformasikan dunia nyata ke sistem informasi geografis tentunya diperlukan model dunia nyata yang disederhanakan pada prinsipnya. Setiap fenomena atau realitas fisik nanti diklasifikasikan, dideskripsikan dalam bentuk model dunia nyata. Kemudian model ini dikonversi ke dalam model data dalam terminologi elemen-elemen geometri beserta kualitasnya. Jadi ada istilahnya geometri beserta kualitasnya. Oke, selanjutnya model data tersebut ditransfer ke dalam basis data contohnya. Ke dalam basis data yang pada akhirnya bisa disajikan dalam bentuk peta dan laporan. Sehingga nanti bisa disajikan, bisa dilihat oleh pengguna yang menggunakan sistem informasi tersebut. Oke, dunia nyata dan database spasial. Dunia nyata amat sangat kompleks sekali. Kenapa? Contohnya banyak sekali jenis tumbuhan, contohnya. Selanjutnya ada berbagai macam bangunan dan yang lain-lainnya. Isi dari database spasial hanya dapat merepresentasikan dunia nyata dengan sangat terbatas. Database spasial adalah model dari dunia nyata pada prinsipnya. Seperti yang tadi sudah disinggung di sebelumnya, database spasial di sini merupakan data yang nantinya akan kita simpan, selanjutnya nanti keluarannya akan jadi yang namanya sistem informasi geografis. User nanti dapat melihat dunia nyata melalui database spasial itu sendiri, karena dia yang nantinya akan menampilkan. Contoh, kita bisa menggunakan aplikasi seperti ArcMap, contohnya nanti untuk suatu lokasi, contohnya, anggaplah contohnya di sini ada beberapa sungai, contohnya. Anggaplah di sini ada kota contohnya atau ada suatu daerah atau suatu kabupaten atau suatu provinsi, selanjutnya banyak sungai contohnya di
di kabupaten atau di Kalimantan di provinsi tersebut. Anggaplah contohnya di Kalimantan. Selanjutnya nanti akan saya gambarkan sungai tersebut akan saya gambarkan seperti apa. Contohnya akan saya gambarkan dengan yang namanya garis atau nanti kalau menggunakan ArcMap nanti disebut dengan polyline. Selanjutnya kategorinya ada di berapa, kodenya seperti apa. Ini yang harus kita buat terlebih dahulu. Oke, ada lagi contohnya kita buat contohnya seperti ini nih contohnya. Oke. Atau contohnya saya akan menggambarkan contohnya nanti di aplikasinya saya akan menggambarkan untuk bangunan nanti akan saya gambarkan seperti apa untuk bangunan atau contohnya untuk wilayah A, wilayah B, wilayah C dan yang lain-lainnya nanti akan saya gambarkan seperti apa contohnya. Ini contoh kalau menggunakan aplikasi seperti GIS, Quantum Geographic Information System tentunya. Banyak aplikasi-aplikasi yang nantinya bisa kalian gunakan untuk menggambarkan yang namanya sistem informasi geografis. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini. Oke, atau contohnya nanti kalau memang lumayan agak lengkap, contohnya kita gambarkan seperti yang ada di depan ini. Ini yang nantinya bisa kita gunakan. Bisa menggunakan poligon atau contohnya menggunakan polyline. Polyline di sini nanti akan digambarkan dengan garis, di mana garis tersebut contohnya akan memisahkan antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya. Akan memisahkan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Oke, database dari sistem informasi geografis bisa berisi contohnya objek nyata dalam versi digital. Contoh rumah, jalan, hutan, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya bisa jadi contohnya ada yang namanya objek buatan dalam versi digital. Contohnya seperti apa? Batas wilayah. Batas wilayah ini perlu kita buat. Perlu kita buat batas wilayahnya dari mana sampai ke mana contohnya. Seperti itu. Yang biasanya nanti akan digambarkan dengan garis biasanya. Oke, contohnya seperti ini. Ada daerah contohnya yang ada di daerah contohnya Tuban contohnya. Berikutnya wilayah-wilayah yang ada di Tuban contohnya kota daerah Kabupaten Tuban yang terdiri dari beberapa kecamatan contohnya. Oke, contohnya ada beberapa kecamatan yang nantinya akan dipisahkan dengan jalan. Jalan nanti akan diwakili dengan simbol apa, contohnya seperti ini. Atau contohnya ada objek wisata nanti akan digambarkan dengan apa, contohnya digambarkan dengan segitiga kuning. Selanjutnya kota kecamatan nanti akan digambarkan dengan warna merah. Oke, contoh lain di aplikasi, contohnya di aplikasi yang sering kita nikmatin sehari-hari yaitu ada yang namanya aplikasi Waze. Untuk kendaraan yang kita gunakan nanti akan digambarkan dengan apa? Akan digambarkan contohnya dengan ini nih, dengan digambarkan dengan tanda panah ya, panah atas. Selanjutnya jalan nanti akan digambarkan dengan garis warna seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya untuk lokasi dan yang lain-lainnya nanti akan digambarkan dengan yang model seperti ini contohnya. Ini implementasinya. Begitu pula dengan kalau kita berbicara tentang Google Map contohnya pun seperti yang tadi saya jelaskan. Nanti akan digambarkan dengan yang namanya contohnya ada garis dan yang lain-lainnya. Oke, ini contoh implementasi dari dunia nyata yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam bentuk sistem informasi geografis. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ke-6 di sini. Mohon maaf kalau kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.